Kembali lagi bersama saya, Romiatun Afifah. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membuat video mengenai rancangan dan tahapan pengajaran membaca permulaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia kelas rendah dengan dosen pengampu Ibu Arum Gatiningsih MPD. Langsung saja, simaklah video kami berikut ini. Membaca adalah proses memahami dan merekonstruksi makna yang terkandung dalam bahan bacaan. Pesan atau makna yang terkandung dalam teks bacaan merupakan interaksi timbal balik, interaksi aktif, dan interaksi dinamis antara pengetahuan dasar yang dimiliki pembaca dengan kalimat-kalimat, fakta, dan informasi yang terkandung dalam teks bacaan. Kemampuan membaca permulaan. Menurut KBBI, kemampuan berarti kesanggupan atau kecakapan. Membaca berarti melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dan mengeja dan melafalkan apa yang tertulis. Jadi, kemampuan membaca permulaan adalah kecakapan atau kesanggupan anak untuk mengenal simbol-simbol dan tanda-tanda yang berkaitan dengan huruf-huruf. Huruf-huruf tersebut adalah huruf konsonan B, D, K, L, M, P, S, dan huruf vokal A, E, I, O, U sebagai pondasi untuk melanjutkan ke tahap membaca lanjutan. 1. Metode abjad dan metode bunyi. Metode abjad adalah metode pengajaran yang memperkenalkan huruf yang harus dilafalkan dengan lafalan menurut bunyi dalam abjad tersebut. Huruf yang telah dilafalkan kemudian dirangkaikan menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Contoh, ini Budi. I-N-I-B-U-D-I. Ini Budi. Metode bunyi. Metode bunyi adalah metode pembelajaran membaca permulaan dengan menyuarakan huruf konsonan dengan bantuan bunyi vokal. Contoh, ini Budi. I-N-I-B-U-D-I-D. Ini Budi. 2. Metode kupas rangkai suku kata dan metode kata lembaga. Metode ini penerapannya menggunakan cara mengurai dan merangkaikan. Contoh dari metode kupas rangkai suku kata: mata, M-A-T-A, mata. Sedangkan contoh dari metode kata lembaga: bola, bola, B-O-L-A, bola, bola. 3. Metode global. Caranya yang pertama, mengkaji salah satu kata, menguraikan huruf menjadi suku kata, menguraikan suku kata menjadi huruf, menggabungkan huruf menjadi suku kata, merangkaikan kata menjadi suku kata, merangkaikan kata menjadi kalimat. Contohnya, saya melihat buku. Melihat, melihat, M-E-L-I-H-A-T, melihat, saya melihat buku. 4. Metode SAS atau Struktural Analitik Sintetik. Menurut Momo, metode ini dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama, ada tahap tanpa buku, dan yang kedua, tahap menggunakan buku. Tujuan pembelajaran membaca permulaan. Tujuan dari pembelajaran membaca permulaan bagi anak adalah agar anak mengenali lambang-lambang bahasa, kemudian menyuarakan dengan tujuan untuk memahami isi dari lambang-lambang bahasa tersebut sebagai bekal anak saat belajar membaca tingkat lanjut. Tahap-tahap membaca. 1. Tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan. 2. Tahap membaca gambar. 3. Tahap mengenal bacaan. 4. Tahap membaca lancar. Faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan membaca. 1. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis meliputi kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. 2. Faktor intelektual. Terdapat hubungan positif antar kecerdasan yang diindikasikan oleh EQ dengan rata-rata peningkatan remedial membaca, tetapi tidak semua anak yang mempunyai kemampuannya inteligensi tinggi menjadi membaca yang baik. 3. Faktor lingkungan. Lingkungan yang meliputi latar belakang dan pengalaman peserta didik mempengaruhi kemampuan membacanya. 4. Faktor sosial ekonomi anak. Status sosial ekonomi anak mempengaruhi kemampuan verbal anak.
5. Faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan motivasi, minat, dan kematangan sosial, emosi, serta penyesuaian diri. Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya tentunya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya mewakili kelompok saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.